mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film yang sudah merenggut kesehatan mata saya ini dibuka dengan Kang Bakso bernama Gusman yang kala itu terkena mental karena melihat bakso Rudi Tabuti sayangannya laris manis. Yang padahal ternyata si Rudi Tabuti ini dulunya berguru dengan Gusman di Gunung Myoboku untuk membuat bakso yang super mantap. Saya ajarin gimana bikin bakso enak. Dan seperti biasa di film ini siapapun pemeran utamanya pastinya diberi sifat iri dengki, sakit hati dan suka sombong. Sampai-sampai si Rudi yang niat baik hati nawarin Gusman mampir di kiosnya, si Gusman malah kasar dan ngambek. Aku masih harus keliling. Gak kayak kamu, ongkang-ongkang di kios. Yaelah, ini juga si Rudi udah tahu Gusman jualan bakso juga, malah nyuruh mampir ke tempatnya. Lu mau collab? Di keesokan harinya dengan mendorong gerobak dari bahan vibranium, bisa-bisanya seluruh figuran yang ditawari oleh si Gusman mengatakan kalau mereka sudah beli bakso di Rudi Tabuti. Baksonya Bu? Saya udah beli mas, lain kali ya. Sampai di malam harinya ketika melewati kios si Rudi, Gusman pun malah nyerocos dengan cangkemnya ngata-ngatain si Rudi. Pelanggan saya semua kamu rebut. Mau kamu apa sih? Namun beruntung saat itu ada bocah petualang yang melerai perbacotan ria itu lalu menyuruh Gusman untuk pulang. Kemudian di rumah, istri Gusman bernama Putri mencoba menasihati Gusman dengan cangkem kebaikannya. Namun si Gusman malah lebih memilih bersantui ria sambil memikirkan cara mengalahkan si Rudi. Hingga di pagi harinya, si Gusman pun mendengar perbacotan dari dua figuran blok ini. Kapan kita ngebakso di bakso Rudi lagi? Asik, ngebakso di bakso Rudi dong. Lebih murah, lebih enak, gak kayak di bakso Badar. Buset cangkemnya, padahal ada orangnya loh. Bisa-bisanya tuh cangkem nyerocos. Alhasil karena diledekin seperti itu, si Gusman pun memiliki ide dengan mencampurkan sebuah bubuk apalah ini ya, anggap aja pengawet, ke bakso-baksonya. Berharap dengan cara itu ia bisa ngebanet para figuran yang meledeknya. Nah, keesokan harinya datanglah si Rudi ke rumah Gusman dengan maksud mengundang Gusman sekeluarga untuk datang ke acara selamatan kiosnya yang gacor parah. Oh iya, ini kami punya bakso varian terbaru. Asik, pop ice sekali varian terbaru mbak. Bagaimana rasanya? Lah, belum juga nyoba. Alhasil karena mengira si Rudi datang untuk pamer, Gusman pun langsung menyuruh Rudi untuk memilih logout dari rumahnya atau open war di depan rumahnya. Dan tentunya dong si Rudi yang bukan pemeran utama ini memilih untuk logout dari sana karena tak memiliki mana yang cukup untuk melawan si Gusman. Kemudian saat di dapur, istri Gusman pun kaget melihat tikus tikus tanpa dasi yang terbenetkan dari kehidupan. Namun si Gusman bukannya jijik. Aku jijik. Ia pun malah berpikir kenapa gue nggak jualan bakso tikus tanpa dasi aja ya. Alhasil si Gusman pun langsung mengambil tikus tanpa dasi itu di tong sampah, lalu mencampurkan daging tikus itu dengan ayam dan hasilnya wow. Baksonya pun gede-gede segede biji kalian. Keesokan harinya mulailah si Gusman dengan semangat 45 berjualan menebarkan penyakit di kampungnya. Dan bisa-bisanya laku parah cuy, laku parah. Apalagi yang beli pasukan FF semua. Gini dong baksonya, enak banget, dagingnya empuk banget. Yaelah belum tahu aja dia bentar lagi mau dibenet. Kalau gitu besok saya pesen 1 porsi ya. Buset, kalau mau makan bakso pesen besok aja lah Bambang, lu kira ini bakso delivery. Nah, merasa senang dengan penghasilannya sekarang, malam harinya Gusman pun lagi-lagi membuat bakso super mantap dengan daging tikus tanpa dasinya, tapi kali ini dengan jumlah yang sangat banyak. Kemudian di pagi harinya bertemulah lagi Gusman dengan Rudi dan melakukan perbacotan yang cukup goblok karena si Gusman malah berkata seperti ini. Bakso saya itu paling enak kalau nggak ada yang ngajak saingan di kampung ini. Ya logikanya tuh gini, kan nggak ada saingan blok, jadi orang-orang nggak bisa nilai mana yang enak kan? Yang jualan cuma satu, Gusman. Dan ketika malam harinya, istri Gusman pun mulai curiga kenapa sekarang jualan suaminya laris manis. Lalu berwajah mengintip suaminya bikin bakso, Gusman pun merasakan kehadiran istrinya dengan sage modenya. Alhasil Gusman pun langsung berbacot ria ke Putri dengan alasan Putri tak boleh membantunya membuat bakso karena ternyata selama ini daki-daki tangan Putri lah yang membuat bakso Gusman gak enak. Cukup manu akal kan? Singkat waktu 1 tahun setelah Masehi, akhirnya si Gusman punya kios bakso juga. Buset, bakso rudal paksa. Tapi gimana kalau saya pengen bakso? Tapi saya malas kesini. Ya jangan belilah kalau males. Lagian rumah ibu seberapa jauh sih? Udah kayak beda provinsi aja.
Saat itu istri Gusman pun memberitahu figuran ini kalau Gusman punya 2 varian bakso baru, yaitu bakso nuklir Nagasaki dan Hiroshima. Lalu ia pun menyuruh 2 figuran ini untuk mencobanya. Wah, rasa-rasa perang dunia ya bu. Dan meroja membuka kios bakso rudal itu, si Gusman pun langsung cuan parah. Namun saat disuruh untuk sedekah di Saweria, cangkem Gusman pun malah ngebuff dosa. Kamu tahu, kalau kita kebanyakan sedekah, usaha kita akan rugi. Bapak kau rugi, ayolah mas, sawer aku di saweria.com, linknya ada di bio guys. Kemudian di malam harinya mulailah si Gusman hunting tikus tanpa dasi untuk bahan jualan. Karena kalau pakai dasi udah full di penjara. Buset. Tuh kan, nangkep tikus apa nyari cupang cuy. Dan beroja keluar rumah, Gusman pun langsung lihat seekor tikus. Ini bukannya marmut ya? Lagian gak segampang itu nangkep tikus cuy. Kencang banget larinya kayak mulut tetangga, gak bisa ngerim. Nah saat pagi tiba, Putri pun mulai curiga dengan resep rahasia si Gusman yang katanya menggunakan daki-daki kukunya ketika mengaduk bakso. Tapi Gusman yang kesal di spam pertanyaan oleh istrinya, ia pun langsung bertindak kasar ke si Putri. Menentang kamu. Kalian denger kan tuh? Backsound salah server. Ya kali lempar tas melayang ke bunyi gelas jatuh. Dan untuk memenuhi si kepo hati si Putri, ia pun dengan beraninya masuk ke base camp si Gusman, yaitu dapurnya. Lalu sedikit melakukan presentasi di depan kameramen. Dan baru aja selesai presentasi, ia pun begitu kaget karena ternyata bukan daki-daki kuku si Gusman yang bikin enak, melainkan karena si Gusman pakai daging tikus. Nah kalau ini benar nih tikus, yang tadi mah marmut. Kala itu melihat istrinya yang masuk ke base campnya, Gusman pun langsung marah-marah ke Putri karena sudah berani membuka kedoknya. Sampai-sampai dengan kasarnya Gusman pun langsung menyepak si Putri dari sana. Di malam harinya seperti biasa, buset alisnya cetar bet. Si Putri pun mendoakan Gusman agar cepat mati. Enggak. Dan doa-doa itu pun disorot langsung oleh kameramen yang sembunyi di lemari pakaian. Ngintip-ngintip. Kemudian di pagi harinya ada 2 bocil FF yang sedang main Naruto-Narutoan. Dan karena kehabisan energi, bukannya membeli biskuit agar menambah energi, si bocil ini malah mesen bakso di bakso rudal si Gusman. Yang kebetulan kali itu dijaga oleh karyawannya. Dan bocil yang satu ini adalah anak Gusman itu sendiri. Alhasil setelah mencaplok-caplok bakso, Benny pun langsung mengalami panas dingin. Apalagi ibunya ini sangat kaget mengetahui anaknya yang sakit karena habis mukbang bakso rudal si Gusman. Saat itu dibawalah si Benny ke rumah sakit. Emang ada puskesmas buka malam-malam? Bentar, puskesmas Sukanagali. Nah tuh kan, lihat kan? Buka sampai jam 3 sore dong. Buset nih puskesmas negara mana woi? Dan ketika sang dokter kematian ini keluar, ia pun mengatakan kalau Benny terkena pes. Ya masuk akal lah, ya orang makan daging tikus. Tapi yang nggak manu akalnya, kemana para warga yang makan bakso rudal si Gusman weh? Kenapa nggak sakit? Masa cuma Benny doang? Di sisi lain, kala itu si Gusman sedang mencari fulus dari bapak ini karena kebetulan ia mendapatkan pesanan 500 porsi untuk acara nikah anaknya. Dan ketika di rumah, tiba-tiba leher si Gusman muncul sebuah bisul titan. Tapi si Gusman bukannya kaget, namun ia malah bodo amat, yang penting cuan parah. Saat itu dengan menggunakan syalnya untuk menutupi bisul titannya, Gusman pun mulai mencari seseorang untuk menangkap tikus yang lebih banyak lagi. Dan kebetulan ia bertemu dengan figuran yang goblok ini, ngapain coba di sana. Dengan skill menangkap yang jauh di atas rata-rata, Gusman pun berhasil mendapatkan lebih banyak daging tikus lagi. Buset, itu bisul udah 4 aja. Dan kemudian daging itu pun diserahkan ke figuran yang ngangak-ngungu ini untuk diolahnya menjadi bakso rudal. Ngapain kamu lihat? Bapak, Udah kerja. Iya pak. Lah kok ngegas? Singkat waktu ketika si Gusman berjualan, ia pun akhirnya ketahuan jualan bakso tikus. Karena ketika si figuran ini mencaplok bakso, mereka pun melihat sebuah ekor tikus di bakso yang ia caplok. Ada ekor tikusnya, lihat deh. Lah mana ekornya bu? Alhasil para figuran itu pun langsung pergi dari sana tanpa bayar. Tutorial agar nggak bayar ya guys ya. Nah ketika di jalan, si figuran ini pun mengadu ke si Rudi Tabuti kalau si Gusman jualan bakso tikus. Dan di malam harinya mulailah si Rudi mengintai si Gusman untuk mengetahui kebenaran tersebut. Tapi ternyata nggak cuma si Rudi saja yang ngintai si Gusman, namun di sana juga ada 4 squad FF yang sudah besar ikut-ikutan mengintai si Gusman. Saat itu ketika si Gusman sedang memburu tikus, lah nyari tikus kok di batu-batuan.
Kocak, kocak. Dari kejauhan ia pun sudah diintai oleh pasukan ini dan baru saja menangkap satu tikus yang padahal itu marmut. Ya pura-pura nggak tahu aja sih. Pasukan FF ini pun langsung masuk ke medan perang untuk menangkap si Gusman. Tapi coba kalian lihat ini. Saya Tuh ngapain? Coba dorong nggak ada. Ini figuran kenapa mental lari ke sana? Coba. Dan saat itu beruntung si Gusman ini berhasil lolos dari sana. Namun sayangnya ketika pagi harinya udah tahu si Gusman udah jadi buronan, bisa-bisanya malah santuy lanjut jualan. Alhasil saat jualan itu Gusman pun langsung digerebek oleh satu kabupaten. Lah, lu ngapain bang? Tapi saat ingin ditangkap, Gusman pun memilih lomba lari terlebih dahulu dengan warga sebelum dirinya diazabin. Dan benar saja saat lomba lari si Gusman malah merangkak-rangkak seperti si Panse. Dan kebetulan ada sebuah gerobak yang langsung ia tabrak lalu meledak. duar. Gerobak itu pun meledak, buset real banget guys. Sehingga membakar Gusman hidup-hidup di sana karena Gusman ketindihan gerobak. Lagian seberapa berat sih tuh gerobak, masa iya nggak bisa lepas? Nih lagi Gusman yang diazabin, HP-nya malah nyebar sampai ke figuran. Ya kebakar kan tuh figuran. Nah singkat cerita, karena si Gusman banyak bisul titan, para warga pun memutuskan untuk langsung saja mengirim si Gusman ke pemakaman. Lah kok lewat? Itu pemakamannya kok lewat weh. Dan ketika sampai di pemakaman yang lebih jauh lagi, seperti biasa ini jenazah pemeran utama sangat susah untuk di giveaway, seolah-olah menolak untuk masuk neraka. Lalu ketika akan dimasukkan ke liang lahat, para warga pun dikejutkan oleh sebuah ulti yang langsung mengajib-ajibkan pemakaman di sana. Sampai-sampai sebuah batu yang sangat real banget menimpa jenazah si Gusman, yang tentunya itu membuat susah lagi para builder ini karena harus membersihkan lagi makam si Gusman. Yalah ribet banget. Udahlah pak, biarin aja, pulang. Udah, tinggalin aja, ngapain kita repot-repot mikirin orang kayak dia. Tapi Broja hendak pulang, mereka langsung diceramai oleh sang ustadz. Sehingga karena ceramah itu, hati figuran yang di luar nalar ini pun mulai kembali ke jalan kebenaran. Nah saat itu para builder ini pun mulai menggali batu-batu itu. Tapi tiba-tiba keluarlah tikus yang sangat real banget. Dan setelah munculnya tikus, sekarang malah tiba-tiba muncul air panas. Yalah ribet banget dah makamin orang jahat. Alhasil karena nggak mau repot dan supaya durasi nggak lama-lama banget, mereka pun mengubur aja si Gusman di sana. Bodo amat mau ada air panas atau apa, pokoknya cangkul terus. Sehingga Gusman pun akhirnya berhasil dikirim ke neraka. Oke, pesan immortalnya di sini kita harus belajar bagaimana cara menjalani hidup. Karena kalau bukan hidup yang kita jalani, biarkanlah hidup kita yang jalani. Oke, stay wak guys.